Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan determinan dan inverse. Ya, materi ini akan terbagi menjadi dua bagian. Ya, ini dikarenakan karena pandemi COVID-19, maka KD transformasi geometri ini disisipkan ke KD matrik. Sehingga untuk penerapan determinan dan inverse, penerapan matrik itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah transformasi. Ya, untuk masalah transformasi ini kita bahas pada bagian yang kedua nantinya. Jadi untuk kali ini kita hanya khusus membahas untuk sistem persamaan linier. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian bisa menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode determinan dan inverse. Karena yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linier, jadi langkah pertama kita akan membahas tentang cara mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matrik. Jika ada persamaan linier dua variabel, nah, ini adalah bentuk umum daripada persamaan linier dua variabel. Koefisien itu dinyatakan dengan A11, A12, A21, A22. X dan Y ini adalah variabel dan B1 dan B2 ini adalah konstanta. Maka bentuk matriknya bisa dinyatakan sebagai berikut. Di bentuk matriknya koefisien ini tersendiri di A11, A12, A21, A22 satu matrik, kemudian variabelnya satu matrik, X, Y, dan konstantanya satu matrik, yaitu B1, B2. Ya, hal yang sama jika bentuk persamaan linier tiga variabel akan kita ubah ke dalam bentuk matrik juga sama. Hanya membedakan variabelnya ada 3, X, Y, Z. Kemudian matrik koefisiennya akan berbentuk 3 kali 3. Maka bentuk matrik untuk SPLTP akan berbentuk A11, A12, A13 sampai A33, berarti ini berbentuk 3 kali 3 ukurannya. Kemudian variabelnya, matrik variabelnya adalah X, Y, Z, dan matrik konstantanya B1, B2, dan B3. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang terdiri dari dua variabel dan tiga variabel, sebenarnya kalian bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi metode yang akan kita pelajari pada hari ini hanya sebagai alternatif saja. Dengan menggunakan cara matrik, berarti ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu dengan menggunakan determinan dan dengan menggunakan inverse. Jika menggunakan determinan, berarti kalian akan menentukan terlebih dahulu determinan utama atau D, yaitu determinan dari matrik koefisien-koefisien X dan Y. Maka D itu adalah determinan dari A11, A12, A21, A22. Selanjutnya, kalian juga harus mencari DX. DX itu adalah determinan variabel X, yaitu determinan yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan konstantanya. Sehingga DX akan berisi elemen dari B1, A12, B2, dan A22. Selanjutnya, kalian juga harus menentukan DY. DY itu adalah determinan variabel Y, yaitu determinan yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan konstantanya. Sehingga DY akan berisi elemen A11, B1, A21, dan B2.
2. Setelah kalian menentukan D, Dx, dan Dy, berarti untuk mencari nilai X dan Y, gunakan rumus. Untuk X, berarti kamu bagi Dx dibagi D, dan untuk Y berarti dibagi Dy dibagi D. Dari banyaknya determinan, dari nilai determinan, kita bisa menentukan banyaknya penyelesaian suatu SPL. Jika determinan utama yang kamu peroleh nilainya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut akan memiliki satu penyelesaian. Namun, jika D itu sama dengan 0, tapi Dx dan Dy-nya tidak sama dengan 0, maka SPL tidak memiliki penyelesaian. Jika D itu sama dengan Dx sama dengan Dy, maka SPL mempunyai penyelesaian tak berhingga. Jika ingin menyelesaikan SPL TV dengan menggunakan determinan, maka langkah yang kamu lakukan hampir sama dengan SPL DV. Hanya kalau 3 determinan berarti kita membuat DZ juga. Jadi yang pertama adalah menentukan determinan utama yang berisi koefisien-koefisien X, Y, Z. Maka D itu akan beranggotakan A11 sampai A33. Selanjutnya Dx, berarti elemen untuk koefisien variabel X diganti dengan konstanta. A11 diganti B1, A21 diganti dengan B2, dan A31 diganti dengan B3. Untuk Dy, berarti elemen pada koefisien variabel Y diganti dengan konstanta. Berarti A12 diganti dengan B1, A22 diganti dengan B2, dan A32 diganti dengan B3. Untuk DZ juga sama, berarti koefisien variabel Z diganti dengan konstanta. Maka A13 diganti dengan B1, A23 diganti dengan B2, dan A33 diganti dengan B3. Setelah D, Dx, Dz, Dy kamu peroleh, maka untuk mencari nilai X, kamu tinggal menggunakan rumus X sama dengan Dx dibagi D, Y sama dengan Dy dibagi D, dan Z sama dengan Dz dibagi dengan D. Untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan inverse, maka sistem persamaan ini dalam bentuk matrik bisa kita misalkan. Misalkan matrik koefisiennya A11, A12, A21, A22 ini kita misalkan sebagai matrik A. Sedangkan untuk matrik XY variabel kita misalkan sebagai matrik X dan konstanta sebagai matrik B. Maka akan diperoleh persamaan AX sama dengan B. Bentuk persamaan ini, berarti yang akan kita cari adalah nilai matrik X-nya. Untuk mencari matrik X, berarti tinggal menggunakan rumus. Ini diingat rumusnya. Jadi X sama dengan A, kamu inversekan, kemudian dikalikan dengan matrik B. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Ya, untuk contoh soal, ini Ibu berikan 2 contoh soal. Yang akan kita bahas adalah contoh soal pertama untuk sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita selesaikan dengan cara determinan. Dan contoh soal yang kedua nantinya itu tentang SPL DV yang akan kita selesaikan dengan cara inverse. Ini permasalahan yang sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari.
Misalnya ada 3 orang, Andi, Bima, Caca, ini buat belanja di warung makan. Andi memesan 1 porsi nasi, 2 tempe, 1 es jeruk, dan harus membayar 12.500. Kemudian Bima memesan 2 porsi nasi, 3 tempe, 2 es jeruk, membayar Rp24.000. Sedangkan Caca membeli 1 porsi nasi, 3 tempe, dan 2 es jeruk dan membayar Rp16.000. Sekarang bagaimana kita ingin menyelesaikan? Kalau ditanyakan berapa harga masing-masing 1 porsi nasi, 1 tempe, dan 1 es jeruk. Nah, permasalahan ini sudah kalian kenal pada saat kalian di kelas 10 ada materi SPLTP, tapi menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Sekarang kita akan membahas dengan menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan determinan. Oke, kita ke pembahasan. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubah SPLTP tersebut ke bentuk matrik. Jadi untuk nasi, 1 porsi nasi yang dipesan, ini kita misalkan sebagai X, 1 tempe yang dipesan itu kita misalkan sebagai Y, dan 1 es jeruk yang dipesan dimisalkan sebagai Z. Maka bentuk matrik dari SPLTP tersebut menjadi matrik 1, 2, 1, ini berisi koefisien dari X, Y, Z, 2, 3, 2, 1, 3, 2, ini disebut matrik koefisien. Kemudian variabelnya X, Y, Z. X ini tadi diwakili oleh nasi, Y mewakili tempe, dan Z mewakili es jeruk. Sedangkan konstantanya adalah harga yang harus mereka bayar. 12.500, 24.000, dan 16.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai D. D itu adalah determinan utama yang berisi koefisien dari X, Y, Z. Berarti D yang diambil adalah elemen dari 1, 2, 1 sampai 1, 3, 2. Kita akan menggunakan metode kofaktor, bukan metode Sarus, untuk mencari determinan dari matrik D. Determinan utama ini adalah karena angka-angka yang harus dikalikan untuk konstanta ini kan terlalu besar. Walaupun D ini tidak memiliki masalah kalau kita menggunakan cara Sarus, tapi kita gunakan metode kofaktor dari awal sampai akhir biar kalian tidak bingung nantinya. Jadi untuk metode kofaktor kalian boleh menggunakan matrik-matrik minor. Ya, kalau Ibu ini mencari matrik minor dengan cara menutup baris pertama untuk matrik ini. Jadi baris pertama akan kita tutup. Nah, yang pertama baris pertama kolom pertama terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan baris pertama kolom kedua dan baris pertama kolom ketiga. Ketika kita menutup baris pertama kolom pertama, maka akan didapatkan matrik minor. 3, 2, 3, 2 ini matrik bagian minor dari matrik asalnya. Maka setelah kalian tutup akan dapatkan matrik minor. Sedangkan angka 1 ini berisi adalah elemen dari baris pertama kolom pertama determinan dari matrik D-nya tadi. Selanjutnya kita akan menutup baris pertama kolom kedua. Berarti akan didapatkan matrik minor 2, 2, 1, 2. Nah, 2 di sini adalah elemen dari baris pertama kolom kedua. Karena yang ditutup adalah baris pertama kolom kedua. Selanjutnya kita akan menutup baris pertama kolom ketiga. Maka dapatkan matrik minor 2, 3, 1, 3. Sedangkan 1 ini adalah anggota dari baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya ketika kalian sudah menentukan matrik-matrik minornya, kalian tinggal menentukan tanda. Ingat lagi tanda dari kofaktor, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Maka kalau pada baris pertama tandanya adalah positif, negatif, positif. Selanjutnya kalian tinggal menggunakan rumus determinan A dikali D dikurang B dikali C. Maka ini dikalikan 3 kali 2 dikurang 2 kali 3. Kemudian 2 kali 2 dikurang 2 kali 1. Kemudian 2 kali 3 dikurang 3 kali 1. Selanjutnya tinggal menghitung saja. 3 kali 2 ini 6, 6 dikurang 6, maka hasilnya 0. 0 dikalikan 1, hasilnya 0. Sedangkan, nah ini negatif 2-nya tetap kita cari dulu yang dalam kurung ini. 2 kali 2, 4, dikurang 2 kali 1, 2. 4 kurang 2, itu 2. Kemudian positif 1-nya tetap, ini dicari dulu. 2 kali 3, 6, 6 dikurang 3, itu 3. Ya, langkah selanjutnya tinggal mengalihkan. 0 ini kita abaikan. Negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Dan 1 kali 3 itu 3. Maka negatif 4 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 1. Ya, selanjutnya kita mencari dx. Dx itu, nah ini adalah koefisien matrik dari SPLTP. Kita tinggal mengganti koefisien dari matrik koefisien X itu dengan konstanta. Maka 121 ini digantikan dengan 12.500, 24.000 dan 16.000. Sehingga dx menjadi matrik 12.500, 21 sampai 16.032. Langkah yang sama akan kita gunakan metode kofaktor juga untuk mencari determinan dari nilai matrik dx ini. Yaitu dengan cara menutup baris pertama dan kolom pertama, maka dapatkan matrik minor 3, 2, 3, 2. Sedangkan baris pertama, kolom pertama, elemennya berisi nilai 12.500. Kemudian kita tutup baris pertama kolom kedua, maka didapatkan matrik minor 24.002, 16.002. Sedangkan 2 ini adalah baris elemen pada baris pertama kolom kedua. Kemudian kita tutup lagi baris pertama kolom ketiga, maka didapatkan matrik minor 24.003, 16.003. Sedangkan 1 adalah elemen pada baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan. 12.500-nya tetap, berarti ini digunakan cara rumus determinan 3 kali 2 dikurang 2 dikali 3, negatif 2-nya tetap, berarti yang dikalikan 24.000 dikali 2 dikurang 2 dikali 16.000, satunya tetap, kemudian ini dikalikan 24.000 dikali 3 dikurang 3 dikali 16.000. Selanjutnya kita tinggal menghitung 3 kali 2 6 dikurang 2 kali 3 6, hasilnya 0 dikalikan dengan 12.500 maka hasilnya 0. 24.000 dikali 2 48.000 dikurang 2 kali 16.000 ini 32.000, jadi 48.000 dikurang 32.000 hasilnya adalah 16.000. Kemudian 24.000 dikali 3 itu 72.000 dikurang 3 kali 16.000 ini adalah 48.000, kalau dikurang 72.000 dikurang 48.000 maka hasilnya 24.000. Maka kamu tinggal mengalihkan. Negatif 2 dikali 16.000 ini kan negatif 32.000 ditambah 1 dikali 24.000 berarti 24.000. Negatif 32.000 ditambah 24.000 maka hasilnya adalah negatif 8.000. Berarti kita tinggal mencari nilai X. Nilai X ini diperoleh dari dx dibagi D. Karena D-nya itu negatif 1 sedangkan dx-nya itu negatif 8.000, maka
Kamu tinggal membagi negatif 8.000 dibagi negatif 1, maka hasilnya adalah 8.000. Ya, selanjutnya kita akan mencari DY, berarti kamu tinggal mengganti elemen pada koefisien matrik Y 233 diganti dengan 12.500, 24.000, dan 16.000. Selanjutnya kita tutup baris pertama kolom ke-1, maka didapatkan minor matrik 24.000, 2, 16.000, 2. 1 ini adalah elemen pada baris pertama kolom pertama. Selanjutnya kita tutup baris pertama kolom kedua, maka didapatkan minor matrik 2, 2, 1, 2. 12.500 ini adalah elemen pada baris pertama kolom kedua. Selanjutnya kita tutup baris pertama dengan kolom ketiga, maka dapatkan minor matrik 2, 24.000, 1, 16.000. 1 ini adalah elemen pada baris pertama kolom ketiga. Ya, tandanya jangan lupa positif, negatif, positif. Ini tinggal dikalikan, 1 dikali 24.000 dikali 2, dikurang 2 dikali 16.000, dikurang 12.500, ini dikalikan 2 kali 2 dikurang 2 kali 1, kemudian ditambah 1 dikali 2 dikali 16.000 dikurang 24.000 dikali 1. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan dan mengurang. Ini hasilnya kalau dikali 2 48.000 dikurang, ini kalau dikali 2 maka hasilnya 32.000. 48.000 dikurang 32.000, hasilnya adalah 16.000. 4 dikurang 2 itu 2, 32.000 dikurang 24.000, 8.000. Ini 16.000 dikurang 25.000, kan hasilnya negatif 9.000 ditambah 8.000, maka hasilnya adalah negatif 1.000. Dengan demikian nilai Y bisa kamu bagi, negatif 1.000 ini kamu bagi dengan negatif 1 karena D-nya negatif 1, maka hasilnya adalah 1.000. Sekarang DZ. DZ berarti elemen koefisien dari Z kita ganti dengan 12.500, 24.000, dan 16.000. Kita tutup baris pertama kolom pertama, maka didapatkan minor matrik 3, 24.000, 3, 16.000. 1 ini adalah elemen pada baris pertama kolom pertama. Kemudian kita tutup baris pertama kolom kedua, maka didapatkan minor matrik 2, 24.000, 1, 16.000. 2 ini adalah elemen pada baris pertama kolom kedua. Kita tutup lagi baris pertama kolom ketiga, maka didapatkan minor matrik 2, 3, 1, 3. 12.500 ini adalah baris elemen pada baris pertama kolom ketiga. Kemudian kita gunakan rumus determinan. Ini tinggal menghitung saja. Nah, ini 48.000 dikurang 72.000, maka hasilnya negatif 24.000. 32.000 dikurang 24.000, berarti hasilnya 8.000. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Ini tinggal dikali negatif 24.000 dikurang 16.000 ditambah 37.500, maka hasilnya adalah negatif 2.500. DZ negatif 2.500, D-nya negatif 1, berarti nilai Z-nya kalau dibagi hasilnya adalah 2.500. Berarti kamu sudah memperoleh nilai X-nya itu adalah 8.000. X itu adalah harga satu porsi nasi. Kemudian harga satu tempe itu adalah 1.000 dan harga satu es jeruk adalah 2.500. Oke, untuk contoh soal yang kedua ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel yang akan diselesaikan dengan cara inverse. Ini sudah ada soal cerita tentang SPLDV, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu kita harus membuat model matematikanya.
Kita mulai dengan memisalkan panjang pekarangan itu sebagai X meter dan lebar pekarangan sebagai Y meter. Selanjutnya dari kalimat pertama, kalimat ketiga, keliling pekarangan adalah 44 meter. Ya, rumus keliling pekarangan yang berbentuk persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Maka di sini kamu tuliskan 2, panjangnya itu diganti dengan X, lebarnya diganti dengan Y, sama dengan 44. Ini karena ada angka 2, ini jadi boleh kamu kalikan 2 dikali X ditambah 2 dikali Y, atau biar lebih mudah, lebih sederhana, bisa kamu bagi 44 dibagi 2. Maka persamaan pertama menjadi X ditambah Y sama dengan 22. Selanjutnya dari kalimat kedua, lebar pekarangan 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Berarti lebar ini kita misalkan sebagai Y. Y sama dengan X dikurang 6. Karena untuk mendapatkan lebar itu panjang harus dikurang 6. Lebih pendek 6 meter daripada panjang. Jadi kamu kurang X, panjang dikurang 6, maka didapatlah lebar. Persamaan kedua. Jadi negatif X ditambah Y sama dengan negatif 6. Jadi kita pindahkan X ini perluas sebelah kiri menjadi negatif X. Selanjutnya kita ubah persamaan tersebut ke bentuk matrik. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 22. Koefisien X itu 1, koefisien Y itu 1. Maka matriknya 1, 1. Kemudian persamaan kedua, koefisiennya adalah negatif 1 dan positif 1. Ya, negatif 1 X ditambah 1 Y. Nah, ini hasil konstantanya yaitu 22 dan negatif 6. Kita ingat kembali persamaan ya, rumus di awal ya, sudah kita bahas. Jika persamaan AX sama dengan B, maka penyelesaian persamaan ini adalah X sama dengan A inverse dikali B. Jadi untuk mencari matriks XY, kamu inverskan matriks 1, 1, negatif 1, 1, diinverskan dikalikan dengan matriks 22 negatif 6. Selanjutnya kita gunakan rumus inverse 1 per determinan. Determinan berarti ini dikalikan 1 dikali 1 ini dikurang, rumusnya jangan sampai di sini diganti jadi tambah nih dari rumus. AD dikurang BC, jadi dikurang 1 dikali negatif 1. Kemudian matrik adjoinnya ini berbeda dengan matrik asal, jangan sampai sama. A dan D berubah posisi karena dia sama, kebetulan sama, maka tidak berpengaruh. B-nya menjadi negatif B, jadi 1 ini menjadi negatif 1. Negatif 1 ini menjadi 1. Selanjutnya kamu kalikan dengan matrik 22 negatif 6. Oke, ini dapat 2. 2 ini dari 1 kali 1. 1 ditambah, ini menjadi tambah. Negatif dengan negatif. 1 kali 1 menjadi 1. Jadi 1 tambah 1 adalah 2 hasilnya. Matrik ini dikalikan terlebih dahulu. Kalau kamu mau mengalikan 1/2 dengan matrik, nanti hasilnya akan pecahan sebelah sininya. Maka lebih baik matriknya kita kalikan terlebih dahulu, baru hasilnya nanti dikalikan dengan 1/2. Nah ini kita kalikan baris kali kolom. 1 kali 22 ditambah negatif 1 kali negatif 6. Baris pertama sudah selesai, kemudian kita lanjutkan ke baris kedua. 1 dikali 22 ditambah 1 dikali negatif 6. Maka kamu tinggal mengalihkan 1 kali 22, 22
Negatif 1 kali negatif 6 itu 6. Di bawahnya 22 dikurang 6. 22 tambah 6 hasilnya 28. Dan 22 dikurang 6 hasilnya 16. Sekarang tinggal dibagi 2. 28 bagi 2 maka hasilnya 14. 16 bagi 2 maka hasilnya 8. Dengan demikian, panjang pekarangan rumah Pak Hendy adalah 14 meter dan lebar pekarangan rumah Pak Hendy adalah 8 meter. Jadi, gitu cara menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan maupun inverse. Oke, semangat selalu untuk belajar. Jangan pantang menyerah, sesulit apapun pasti ada jalannya. Berusaha selalu. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. See you.